Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo. Halo Sobat Baca, Sobat Kearsipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Denanda Afriani. Aku di sini sebagai moderator. Dalam agenda kali ini, kita akan diskusi bersama dengan tema pengelolaan arsip keluarga. Nanti akan ada dua narasumber sekaligus dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Ibu Dini dan Ibu Yuniarti. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, tanpa berlama-lama, coba kita undang narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dini Dwi Utari Handayani. Beliau lahir di Jakarta tanggal 11 Februari tahun 1977. Beliau lulusan S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Nah, jabatan beliau saat ini sebagai Arsiparis Ahli Pratama. Coba kita undang dulu ya, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Mas Bagaimana Edi. Ibu? Bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi Bu Eva nih, Mbak. Lagi work from home ya. Jadi di rumah. Sehat semua ya Bu, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan tema pengelolaan arsip keluarga. Nah, boleh tahu nggak Baik. sih Bu, arsip keluarga itu apa sih? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas undangan dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi walaupun dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Mudah-mudahan semua segera berlalu, Indonesia kembali sehat, kembali dalam keadaan sedia kala, dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Baik, kalau kita bicara tentang arsip keluarga nih, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya keluarga? Yang disebut dengan keluarga itu seperti apa sih? Jadi, kalau menurut saya, keluarga adalah satu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarganya yang hidup dalam satu atap bersama, kemudian ada saling ketergantungan satu sama lain. Nah, seperti itu ya pengertian keluarga menurut saya. Mudah-mudahan teman-teman juga sepakat ya. Kemudian keluarga juga bisa dikatakan sebagai satu organisasi ya, atau satu lembaga, di mana sebagaimana organisasi pasti ada ketuanya kan, ada kepalanya. Kepalanya yaitu ayah. Kemudian ada wakilnya itu ibu, kemudian ada anggota-anggota keluarga yang lainnya, seperti itu. Jadi keluarga ini adalah satu organisasi kecil dalam masyarakat yang lebih luas ya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu keluarga adalah yang terkecil. Tapi kenapa kita penting nih mengelola arsip keluarga? Karena dari organisasi yang kecil inilah nantinya akan terbentuk satu sistem kearsipan dari level paling bawah sampai level paling atas, nanti akan akhirnya ujungnya akan menciptakan suatu sistem kearsipan Indonesia yang baik ya. Karena salah satu indikator negara itu dikatakan baik adalah sistem kearsipannya baik, gitu ya. Ya itu Mbak Dina. Nah. Kemudian Jadi, kalau ya bagaimana Mbak? Ya,
Itu sebagai pengantar dari Ibu ya, Bu. Nah, Ya. kemudian kalau contoh-contoh arsip dari arsip keluarga tuh apa aja sih, Bu? Oh, baik. Sebelum kita masuk ke arsip keluarga, saya ingin tahu dulu nih, kalau persepsi teman-teman nih yang sudah hadir, ada 21 orang ya yang sudah hadir, itu arsip itu apa sih? Pengen tahu dulu nih ya, biar Nah, kita ada gimana nih persamaan. teman-teman? Coba Kak teman-teman jelasin tentang arsip keluarga di kolom komentar ya. Jadi menurut teman-teman arsip keluarga tuh apa sih gitu ya, Bu? Iya, selintas lalu, apa sih yang ada di benak teman-teman tentang arsip itu? Apakah dia selembar kertas, ataukah dia apa kumpulan informasi atau apa? Boleh silakan tuliskan bebas. Baik. Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Selamat bergabung juga buat teman-teman. Ini banyak teman pustakawan. Saya alhamdulillah. Bu. Oke, baik. Kita lanjut saja ya, Mbak Dena. Ya. Jadi pengertian arsip itu, kenapa saya sampaikan dulu pengertian arsip supaya kita semua. Ini ada yang komen ya? Ini dia nih Bu. Betul ya. Arsip itu sudah. Menurut saya arsip keluarga sama dengan menyimpan berkas berharga. Betul. Insya Allah kita semua sudah mulai satu frame ya. Jadi arsip itu kalau berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Panjang juga ya pengertian arsip menurut Undang-Undang 42. Saya aja sampai belum hafal semua sampai baca gitu ya. Artinya arsip tapi nggak apa-apa. Kertas ya Bu, ternyata rekaman. Bukan, banyak medianya. Iya, arsip itu banyak. Jadi nanti kita lihat contoh-contoh arsip. Jadi ini tadi itu pengertian formal dari undang-undang ya tentang arsip. Nah, kalau pengertian informalnya seperti apa sih? Kalau saya melihatnya arsip keluarga itu adalah suatu rekaman, peristiwa atau kegiatan dalam bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh anggota keluarga untuk mendukung aktivitas keluarga. Seperti itu ya, itu pengertian informal yang cukup simpel ya, yang bisa ditangkap oleh bisa dimengerti oleh masyarakat umum, insya Allah ya. Jadi ketika satu keluarga itu berkumpul kemudian memiliki arsip masing-masing. Nah, arsip-arsip tadi adalah yang disebut dengan arsip keluarga. Kemudian tadi Mbak Dena tanya contoh arsip keluarga ya. Arsip keluarga itu contohnya ada KTP, kemudian ada akte kelahiran, ada ijazah, ada sertifikat. Seperti itu. Kemudian ada kwitansi, misalnya kwitansi pembelian, itu juga termasuk dengan arsip. Kemudian rapot, kemudian buku tabungan, paspor, visa, ya paspor sama visa bisa jadi satu. Kemudian apa lagi? Coba teman-teman ada yang bisa menyebutkan contoh dari arsip ini, contoh arsip keluarga. Selain sebutkan kayak rapot juga ya Bu, termasuk dari arsip ya Bu. Rapot. Ya, rapot ketika masih digunakan, artinya misalkan sekarang si anak masih berjalan kelas 2 SMP misalnya ya, berarti status rapotnya adalah arsip dinamis. Karena kenapa disebut dinamis? Karena masih berjalan. Nanti kalau si anak sudah kuliah misalnya, maka arsip SMP tadi itu menjadi arsip statis ya, karena sudah tidak digunakan lagi dan bernilai sejarah si anak tadi, seperti itu. Jadi arsip keluarga juga bisa dipisahkannya, dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis artinya arsip yang masih berjalan, seperti kalau KTP ya, KTP itu kategori arsip dinamis yang termasuk dalam kelompok arsip vital. Kenapa disebut dengan arsip vital? Karena keberadaannya tidak bisa digantikan. Seperti misalnya ijazah juga. Ijazah adalah kelompok arsip vital. Jadi arsip itu ketika hilang atau rusak itu tidak bisa digantikan lagi. Yang ada adalah paling surat keterangan. Ya, artinya kalau ijazah itu hanya bisa dicetak satu kali ya Bu?
Satu kali, betul. Makanya harus kita jaga banget ya, kita rawat banget karena tidak bisa digantikan, ya kan? Akte kelahiran juga seperti itu ya. Ketika sudah ada cuma satu kali cetak, nanti kalau misalnya hilang atau rusak, yang ada surat keterangan aja gitu loh. Kalau KTP masih bisa kali ya. Kalau KTP ya, kalau hilang bikin lagi masih bisa ya. Berarti kategorinya mungkin belum bukan arsip vital, tapi arsip dinamis aja. Begitu. Buku nikah, akte kelahiran, akte kematian, betul itu termasuk akte keluarga. Arsip keluarga. Kemudian, nah, kenapa sih kembali lagi nih? Kenapa sih arsip itu harus dikelola? Kenapa pentingnya? Yang pertama, karena arsip itu adalah sebagai sumber informasi. Informasinya maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Akte kelahiran contohnya ya. Di dalam akte kelahiran itu ada informasi telah lahir seorang anak yang bernama bla 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 dari ayah yang bernama bla bla bla, ibu bla 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 pada tanggal bla 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 gitu ya. Nah, itu adalah kumpulan informasi dalam satu arsip gitu loh. Artinya arsip itu menjadi sumber informasi tentang si anak tadi. Begitupun misalnya KTP. KTP kan isinya kan alamat, nama, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Itu adalah informasi tentang diri kita. Gitu ya. Kemudian arsip juga perlu dikelola karena sebagai bukti. Nah, kita bisa disebut lulusan SMA tertentu misalnya. Ketika kita bisa menunjukkan ijazah kita kan. Misalnya Mbak Dena dari SMA mana Mbak Dena? Aku SMK Al-Makmur, Ibu. Nah, SMK Al-Makmur ya. Mbak Dena nggak bisa mengklaim Mbak Dena lulusan SMA Al-Makmur kalau Mbak Dena nggak bisa menunjukkan sertifikat ijazahnya seperti itu kan? Jadi itu adalah sebagai bukti. Berarti ya, Bu. Betul. Seperti KTP juga kita nggak bisa saya disebut saya Dini yang lahir pada tanggal sekian, saya tinggal di Depok ini. Kalau saya nggak ada KTP-nya, saya nggak bisa saya nggak bisa menunjukkan bukti keberadaan saya seperti itu ya. Kemudian arsip juga perlu dikelola karena sebagai memori organisasi dan memori kolektif seperti itu. Kemudian bagaimana nih cara menangani arsip ya Mbak Dena ya? Mungkin kita bertanya-tanya ya, apakah arsip itu cukup disimpan aja seperti surat lain gitu, ataukah perlu diperlakukan istimewa? Tentunya saya sebagai arsiparis mengatakan perlu dilakukan istimewa ya. Kenapa? Karena ini adalah sebagai bisa dikatakan arsip itu jati diri kita gitu loh. Kalau nggak ada arsip kita nggak ada, bisa dibilang bukan seperti itu ya. Gitu ya, Bu? Iya betul. Jadi jati dirinya ya. Jati diri kita disebutkan dengan ya ditunjukkan data kependudukan kita ditunjukkan dengan KTP, bukti kita pernah sekolah ditunjukkan dengan ijazah, kemudian kita lahir di mana orang tua siapa bisa ditunjukkan dengan akte kelahiran seperti itu ya. Oke, jadi arsip itu kita harus menempatkan dengan arsip itu dalam posisi yang penting sekali gitu ya dalam hidup kita. Yang pertama ini ya teman-teman untuk menangani arsip jangan pernah melipat arsip. Kenapa? Karena arsip yang sudah terlipat itu pasti ada bekasnya kan, ya kan? Pasti walaupun tipis gitu pasti ada bekasnya, dan itu kalau misalnya dibiarkan ya lama-lama apalagi banyak lipatannya ya jadinya bisa rusak ya, arsipnya udah nggak mulus lagi gitu. Bahkan dalam keadaan parah mungkin bisa nggak terbaca lagi gitu loh informasinya. Nah itu jangan sampai. Seperti itu bisa mengurangi nilai guna dari arsip itu sendiri nggak sih? Betul. Apalagi arsip yang sampai misalnya sobek atau misalnya sampai terbakar gitu, tulisannya pudar kena air, itu ya jelas sudah bisa mengurangi nilainya ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga arsip dari jangan sampai dilipat, kemudian kebersihannya gitu ya. Kemudian nih arsip keluarga tuh dikelolanya seperti apa sih? Nah, ini ada dua nih Mbak Dena dan teman-teman semua. Jadi bagaimana mengelola arsip itu bisa dikelompokkan dengan dua cara. Yang pertama adalah menurut klasifikasi subjeknya, artinya dari anggota keluarganya. Saya sendiri sudah membuat arsip keluarga saya itu ke dalam seperti ini ya. Saya buat, kelihatan nggak nih ya? Ini ada 4 folder. Umi itu saya, kemudian ayah, kemudian Ali, anak pertama,
kemudian ini Salman. Nah ini saya pilih sistem seperti ini pertama kenapa? Karena buat saya mudah ya ketika misalnya saya butuh arsip si kakak nih, si Alif, butuh aktenya misalnya, itu saya bisa langsung cari foldernya kakak yang warna kuning ada namanya, maka saya ambil, saya langsung bisa cepat digunakan kan, ya. Kemudian ini arsip saya. Di dalam arsip ini, arsip pribadi, ya kita bisa bilang arsip pribadi. Ini juga saya, ini saya buatkan daftar arsipnya, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Jadi daftar arsipnya saya buat sederhana. Itu saya buat daftar isinya gitu ya Bu di dalamnya. Iya betul. Jadi gunanya kalau misalnya kita mau cari cepat, kita nggak usah buka semua, kita bisa lihat dari daftar arsipnya. Jadi ada arsip apa nih? Ada nggak nih? Nah terus ini saya buat kolom dengan nomor, nama arsip, tahun, dan keterangan. Tahun ini juga berfungsi untuk mengurutkan ya, arsip mana duluan sih yang sebaiknya disimpan. Jadi kalau dalam tata kelola arsip, sebaiknya arsip disimpan berdasarkan urutan waktunya. Jadi sejarahnya itu kelihatan, ya kan? Jadi ini saya buat yang pertama. Itu dari tahun muda sampai ke tua ya, gitu Bu? Nah, saya buat dari tahun muda. Jadi nanti makin ke belakang, tahunnya makin tua. Nah, kalau seperti itu arsip keluarga pasti yang depannya, yang duluan adalah apa Mbak Dena? Akte lahir. Betul. Pasti akte lahir pertama ya. Karena itu adalah arsip kita yang pertama ya. Ini akte lahir saya. Ini kemudian berlanjut terus sampai ijazah SD gitu ya Bu? Ya, iya ijazah SD. Ini TK aja saya masih ada. Iya. Jadi alhamdulillah orang tua saya rajin ya dulu ya. Bikin arsip, kemudian. Jadi buat teman-teman boleh dicontoh nih ya Bu ya? Iya, coba. Jadi sebenarnya mengasihkan loh. Kalau buat saya ya, mengasihkan mengelola arsip keluarga ini. Kenapa? Karena kita melihat sejarah diri kita gitu loh. Ya kan? Kita lihat foto kita waktu TK aja, ya ampun ini gue, lucu banget gitu ya. Terus lihat nilai-nilai kita ya. Saya bisa bilang ke anak saya, Kak, nih lihat, Umi waktu SD matematikanya 9 loh di NEM. Bisa bilang gitu ya. Ada buktinya gitu loh yang bisa kita tunjuk kan. Menarik sekali. Udah terpacu ya Bu. Gitu iya, apalagi ya, Bu. Apalagi kalau lihat foto ya, kalau saya karena saya senang fotografi, jadi saya sangat antusias melihat foto-foto kami zaman dulu gitu ya. Jadi menyenangkan buat saya. Juga merupakan arsip gitu ya Bu. Betul, arsip foto adalah bagian contoh arsip. Nah kemudian saya juga membuat berkas file saya sendiri untuk pekerjaan karena file saya sudah banyak, jadi saya buat sendiri dalam satu folder yang saya beri nama Umi ASN. Buat suami saya juga saya buatkan seperti itu. Jadi ayah ASN yang harus sama-sama pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu kan banyak banget ya berkasnya gitu. Jadi saya buat satu ini dan mungkin ini masih akan bertambah ya selama saya masih jadi pegawai negeri, itu arsipnya masih akan bertambah dan mungkin akan saya buat folder baru lagi kalau ini sudah nggak cukup seperti itu. Kemudian tadi arsip kan dikelompokkan tadi berdasarkan subjek ya, anggota keluarga. Kemudian saya juga membuat arsip, saya klasifikasikan berdasarkan sifatnya. Kenapa begitu? Karena ada arsip yang kalau tadi kan arsip individu nih, arsip ayah, arsip ibu, arsip anak. Nah, saya buat arsip yang sifatnya umum karena isinya adalah untuk seluruh keluarga seperti itu, seperti misalnya kartu keluarga atau misalnya bukti pembelian, sertifikat segala macam. Itu saya buat saya baru buat 2 ya. Yang pertama adalah saya beri nama folder keluarga aset ini. Ini dulu deh, sebentar. Ini identitas, saya beri nama keluarga identitas yang isinya itu mulai dari kartu keluarga, ya ini segala macam ya, family card ini saya terjemahan dalam bahasa Inggris. Kemudian surat-surat dari luar negeri karena kemudian surat cinta juga. Dan ini menjadi arsip satu ya. Seru banget kan? Seru banget.
Makanya pulang aku langsung nyontoh ibu deh. Ah, iya, sip-sip Mbak Dina. Karena jujur Kemudian, aku belum di subjek, jadi aku hanya disimpan dalam satu folder, tapi itu kita ya, rame-rame. Jadi belum sampai ayah gitu. Kayaknya aku nanti mulai saat nggak ini apa-apa. langsung Nggak coba apa-apa. itu. Itu sudah bagus seperti itu. Jadi sudah disimpan dalam suatu folder kan setidaknya Sudah sudah di aman lah, ya. Ah, kemudian kalau dipisahkan seperti ini kan lebih enak ya, jadi lebih individu gitu kan. Terus kenapa juga saya memilih sistem seperti ini? Karena apa? Buat saya, arsip ini kelak akan menjadi warisan bagi anak-anak saya ya. Kita kan nggak akan tinggal selamanya ya. Kalau kita arsipnya masih jadi satu kan repot juga ya nanti ya kalau suatu saat anak saya ke mana berkeluarga punya kehidupan sendiri. Kalau apa misalnya itu nanti suatu saat terjadi, saya enak ke mereka. Saya tinggal kasih aja nih loh berkas kamu. Gitu loh. Itu jadi buat saya itu adalah warisan ya tidak ternilai juga gitu. Karena itu juga yang dilakukan orang tua saya dan saya praktekkan ya karena saya sudah merasakan manfaatnya, maka saya praktekkan di keluarga saya gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga, mungkin teman-teman juga sudah ada ya, banyak ya, sudah banyak yang menjalankan seperti ini ya. Nah kemudian Mbak Dena dan teman-teman, bagaimana kalau arsipnya itu kecil misalnya ya, bentuknya ya, seperti buku nikah. Ini saya masukkan, kelihatan nggak? Saya masukkan ke dalam arsipnya, cuman saya taruh lagi di dalam kantong kecil begini supaya apa sih? Maksudnya supaya nggak jatuh nih kalau nanti ini tadi udah saya ini. Jadi kayak buku nikah ini kan kecil ya. Iya Bu. Kemudian apa buku tabungan ini saya jadikan satu. Tadi belum ditutup nih, habis dilihat ditutup bisa seperti ini nih. Ini bisa beli di toko buku kok. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam folder arsip tadi. Jadi lebih hilang dan insya Allah tetap bersatu seperti itu. Ibu maaf nih ada yang bertanya dari Marzekal Zikri. Beliau bertanya, jika ijazah kita hilang atau terbakar, apakah bisa dicetak lagi? Yang sudah didigitalkan jadi ada bentuk fisiknya lagi. Jadi ceritanya beliau sudah melakukan digitalisasi ijazahnya. Terus ijazahnya rusak ataupun hilang, nah itu bisa dicetak lagi atau enggak gitu. Nah ini harus menghubungi, ini tinggalnya di mana? Misalnya di Jakarta Pusat, itu bisa menghubungi suku dinas pendidikan Jakarta Pusat ya. Kalau yang saya tahu sih sepertinya untuk ijazah sepertinya tidak bisa. Paling mereka akan mengeluarkan surat keterangan. Surat keterangan ijazah seperti ijazah lah, tapi bisa berfungsi sebagai ijazah seperti itu. Tapi itu berarti harus menghubungi suku dinas pendidikan Jakarta Pusat kalau tinggalnya di Jakarta Pusat ya. Baik. Tapi tetap aja ya Bu, bukan ijazah aslinya ya, merupakan bukan. Makanya itu surat keterangan. Jadi ijazah itu dan kita harus benar-benar menjaga arsip kita sendiri. Betul. Terus ini Mbak Dena, tadi kan kita bagaimana arsip yang kecil tadi ya, saya taruh dalam satu plastik. Kalau yang kecil lagi sebenarnya kita pasti teman-teman sudah tahu ada yang namanya card holder. Nah ini juga enak ini taruh di sini. Jadi semuanya kalau ini saya kebanyakan di sini adalah kartu-kartu subjeknya berarti ini ya kesehatan ya. Ini kartu-kartu rumah sakit, puskesmas, dokter ini semuanya saya taruh dalam satu folder ini. Gitu. Kemudian ini takut saya lupa. Bagaimana kalau misalnya arsipnya itu, saya sih menyarankan teman-teman untuk menyimpan arsipnya dalam bentuk seperti folder tadi ya, yang isinya plastik. Jadi arsip itu jangan dilaminating, tapi simpanlah di dalam plastik seperti itu. Jadi kalau dilaminating itu khawatirnya nanti ada zat asam dari laminating itu yang menempel sehingga bisa takutnya kelamaan bisa merusak arsip itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman kalau punya arsip jangan dilaminating ya, sama tadi ya Bu, jangan dilipat gitu. Ibu ada pertanyaan lagi mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, mengingat waktu dan durasi. Baik. Pertanyaan dari Fatia Azahra 18. Bu, bagaimana menilai arsip-arsip yang memiliki nilai guna dan yang tidak layak untuk disimpan? Dan misalnya surat-surat tentang tagihan dan sebagainya, sebaiknya disimpan selama berapa lama? Gitu Bu katanya. Itu bisa dilihat dari retensi arsipnya. Misalnya gini, tagihan untuk dilihat tahunnya, bulannya. Itu bisa
Karena kalau untuk arsip keluarga memang tidak ada aturannya ya. Kalau misalnya di arsip pemerintahan kita bisa kenal dengan nama jadwal retensi arsip. Itu sudah ada peraturan gubernurnya yang menyebutkan arsip ini umurnya sekian, berarti bisa disimpan dalam waktu sekian tahun, kemudian setelah sekian tahun bisa dimusnahkan. Kalau arsip pemerintah, kita mengenal seperti itu. Tapi kalau untuk arsip keluarga itu tidak ada acuannya, tapi kita bisa buat standar sendiri. Misalnya, kalau saya tagihan ya, kalau sekarang sih tagihan udah online ya, apa ya, oke lah, anggaplah tagihannya itu tidak online, itu kita lihat aja. Misalkan, taruhlah paling aman, kalau untuk arsip yang berhubungan dengan keuangan itu bisa kasihlah waktu 5 tahun. Gitu. Ya, kita simpan nih untuk arsip tahun ini sampai 5 tahun kita simpan dulu. Nanti kalau sudah 5 tahun kira-kira oke, udah nggak ini kita bisa musnahkan. Jadi nggak usah disimpan lagi, nggak usah di copy lagi, nggak usah, udah musnahkan aja karena kita bisa menilai kalau itu sudah tidak berguna lagi setelah 5 tahun seperti itu. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri ya, Bu. Betul. Kita yang bisa menilai arsip itu sendiri, ya. Berapa lama disimpannya sampai. Ya. Kalau mau lebih aman lagi sih kalau untuk keuangan bisa sampai 10 tahun ya. Karena kan berhubungan dengan keuangan gitu ya, bisa sampai 10 tahun gitu. Saya sendiri, jujur saya belum melakukan penyusutan arsip keluarga. Karena arsipnya juga belum banyak ya, tapi saya kepikiran sih karena saya melihat ini kayaknya kan saya simpan kwitansi pembelian apa itu kayaknya sudah harus waktunya dimusnahkan. Kemudian sertifikat-sertifikat yang sudah tidak relevan lagi lah buat saya gitu, itu juga bisa dimusnahkan. Seperti itu. Kemudian nih Mbak Dina, satu lagi mumpung masih ada waktu, bagaimana kalau arsipnya itu nggak cukup nih di dalam folder? Karena kan kalau kita beli folder itu kan ukurannya sudah tertentu ya. Itu kita bisa, kalau misalnya kayak anak saya sekolahnya itu udah punya folder sendiri, ya udah taruh aja di situ. Sekolah zaman sekarang kan keren ya, anak-anak sekarang ya sudah punya rata-rata seperti ini sih sekolah. Ya udah, nggak usah dipindahin lagi karena ini sudah bagus ya, sudah jelas identitas seperti itu ya. Jadiin satu aja sama yang tadi. Ya, terus kalau misalnya nggak ada nih, kalau tadi kan kebetulan ada mapnya, kalau misalnya nggak ada gimana? Kalau misalnya seperti ini sertifikat nggak, ukurannya besar, nggak masuk dalam folder itu, saya beli apa? Kayak kantong plastik, ya buat ini, kemudian saya pisahkan sendiri. Jadi ini isinya sertifikat semua satu rumah ada di sini, seperti itu. Ini tips-tips dari saya ya. Kemudian gini. Tidak kalah penting adalah selain kita mengelola arsip kertas tadi, arsip tekstual ya kita sebutnya, kita juga harus jangan lupa tadi Mbak Diana sebut men-scan. Nah, men-scan itu penting sekali karena itu sebagai backup data. Nah, untuk hasil scanannya itu juga mungkin kita bisa menyimpan di flash disk atau di Google Drive, di cloud. Nah, tapi lebih aman betul cloud nih Mbak Diana udah nyampe ke sana ya. Sekarang ini sudah eranya cloud ya, jadi kita sebaiknya menyimpan file-file kita di dalam cloud. Kenapa? Karena ya itu kita untuk menghindari kalau di flash disk bisa aja flash disknya hilang. Jadi saya punya pengalaman nih. Waktu itu saya mengambil cuti, kemudian karena saya harus meninggalkan Indonesia gitu ya. Saya simpan file-file pekerjaan saya itu dalam flash disk. Kemudian ketika dibutuhkan dan saya harus membuka itu flash disknya rusak dan oh my god, ternyata kan nggak bisa dipakai lagi. Tapi alhamdulillah saya sempat menemukan di email karena dari situ buat saya pengalaman banget ya, kita harus menyimpan juga dalam bentuk cloud yang kita rasa penting. Kalau arsipnya foto, artinya arsip itu bisa disimpan, jangan simpan di satu tempat ya Bu. Misalnya betul. Kita pakai drive juga, kita simpan dengan baik juga gitu ya. Iya betul. Malah kalau arsip foto nih, ada orang yang suka menyimpan di mana? Di Facebook. Iya betul. Facebook itu sebagai storage juga ya buat saya dan nggak mesti dipublish, bisa aja kita menyimpan album kita di Facebook atau di media sosial lain. Itu nggak dipublish bisa kan kita setting privat. Iya. Ya, tapi akan kalau buat saya sih berguna ya. Suatu saat saya buka kenangan lagi, saya tinggal klik itu. Saya bisa lihat-lihat lagi seperti itu. Pokoknya intinya nanti kita eranya nanti ke depan kita sudah harus menggunakan penyimpanan arsip pada cloud. Ya, mengingat waktu kita 1 menit lagi, sayang banget padahal masih banyak banget ya yang pengen kita diskusiin. Terakhir Bu, buat teman-teman pesannya apa nih Bu? Pesannya yang pertama, anggaplah arsip itu sebagai harta berharga kita, gitu lah. Kalau selama ini kita memandang arsip
sebagai sesuatu yang tidak penting. Mulailah dirubah mindset itu. Arsip akan sangat berguna baik untuk masa sekarang maupun masa saya akan datang. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun masih kita menciptakan arsip loh, ya kan? Akte kematian. Jadi mulai dari kita lahir sampai kita meninggal itu kita punya arsipnya gitu loh. Dan itu harus kita jaga, harus kita rawat karena itu adalah jati diri kita dan itu sebagai warisan ya bagi anak cucu kita kelak. Seperti itu, Mbak Lina. Betul. Ibu terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf ya bila ada penyampaian yang tidak tepat dan ada yang salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.